Pemkab ND gelar rapat lintas sektoral. Terkait dengan hal ini pendengar, kami akan wawancara Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten ND, Bapak Ibrahim Gadirdian SP. Selamat pagi Bapak Ibrahim. Selamat pagi Mbak Mia. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua pagi ini dalam keadaan sehat walafiat Mbak Mia. Amin, puji Tuhan semuanya sehat walafiat ya. Sehingga pagi ini kita berjumpa kembali lewat udara ya Pak Ibrahim ya. Iya Pak Gadir ya, nama saya sebenarnya Gadir Ibrahim Dian ya Pak Gadir. Biasa disapa? Pak Gadir. Pak Gadir ya, oke Pak Gadir. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Oke Pak Gadir. Terkait dengan perluasan areal tanam dan pompanisasi beberapa hari yang lalu Pemkab ini gelar rapat lintas sektoral begitu ya Pak Gadir ya? Ya betul sekali Oke, boleh diceritakan sedikit kira-kira gelar rapat seperti apa untuk terima kasih Mbak Mia dan semua pendengar yang budiman. Jadi pada tanggal 24 September 2024 itu kita melakukan rapat koordinasi. Pada rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh tenaga ahli Kementerian Pertanian, bidang tata kelola dan pengembangan lahan, Bapak Dr. Surikansa SMH, dihadiri Kepala Balai dari Kupang juga Bapak Indra SMH, dihadiri oleh Bapak Bupati dan Asisten 2, semua dinas terkait yang dengan pangan dan TNI yang sebagai AMDO nasional bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk peningkatan dalam rangka kegiatan perluasan areal tanam PAT untuk peningkatan produksi padi di Kabupaten ND yang dilakukan pada tanggal 24. Di rapat koordinasi ini sangat penting untuk mengambil langkah strategis, solusi masalahnya itu langsung diketahui oleh tenaga ahli Kementerian Pertanian. Jadi pada hari Sabtu itu kita lakukan rapat koordinasi Mbak Nia. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh beberapa teman yang hadir ya pada saat itu mengikuti gelar rapat bersama Pak? Ya, jadi pada rapat koordinasi itu yang pertama-tama adalah bagaimana Dinas Pertanian menyampaikan semua kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan atau yang rencana akan dilakukan. Jadi intinya ada kegiatan pompanisasi untuk mengatasi darurat pangan dengan percepatan tanaman melalui penanaman areal tanam. Ini dikhususkan dalam rangka peningkatan produksi padi Mbak Nia. Jadi ini yang dititipkan ada. Jadi waktu itu saya sendiri yang menyajikan pembicara pertama. Jadi program utamanya itu perluasan areal tanam yang kita kenal dengan PAT. Nah ini mengapa ini segera dilakukan? Karena pada tahun 2003 itu kita El Nino Mbak Nia. Jadi kita tahu kita semua, kita El Nino itu banyak sekali lahan-lahan kita yang gagal panen, maka Kementerian Pertanian itu pada tahun 2024 sejak Januari sampai sekarang itu ekstra ketat untuk program perluasan areal tanam PAT ini. Dan kedua, pemanfaatan lahan tanah hujan melalui pompanisasi. Jadi pompa yang dibantu cukup banyak di Dinas Pertanian ini dalam rangka pemanfaatan lahan tanah hujan yang selama ini tanam cuma sekali. Dengan ada intervensi pompa ini, maka kita bisa tanam 2 kali atau 3 kali. Itu yang kita rapat, yang kita fokuskan itu menyangkut 2 tadi, tambah lagi dari pengembangan padi gogo sebagai tanam posisi pekarangan dalam berpotensi. Jadi ini pada tahun 2024 ini kalau hujan sudah datang Mbak Nia, kita akan bagaimana caranya menyiapkan benihnya supaya semua petani kita ini tanam dalam rangka mengatasi kedaruratan pangan ini Mbak Nia. Itu yang kita tegakkan itu. Jadi itu yang disampaikan di rapat koordinasi kemarin. Itu yang disiapkan oleh Pemkab ini dalam hal ini Dinas Pertanian begitu ya Pak Gadir ya? Ya betul sekali. Oke, ini juga terkait dengan sawah tada hujan yang ke beberapa hari lalu kita wawancara itu Bapak. Ya, arahnya seperti yang kita beberapa hari kita wawancara, tapi ini lebih fokus. Rapat koordinasi ini lebih fokus karena tenaga ahli sendiri yang menghadir melihat solusinya. Daftar luas lahan apa semua seperti saya jelaskan tadi, tapi pada kali ini dari tim tenaga ahli ini akan melihat kita punya mengidentifikasi masalah yang ada di PAT. Masalahnya apa sih? Jadi beliau bisa membawa langsung dalam bentuk proposal
persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka PAT ini, perluasan area talang ini. Jadi kemarin kami sudah sampaikan ada masalah sumber daya manusia, ada masalah alsintan, ada masalah bibit, ada masalah lahan, dan ada masalah SDM-nya, khususnya sumber daya manusia, sumber daya alam yang kita sampaikan kepada tenaga ahli kementerian itu seperti masalah sumber daya manusia. Kita masih kurang PPL, Mbak Nia. Iya. Jadi ini dari 278 desa ini saya dikasih 11 orang belum petang. Sementara mereka adalah ujung tombak mereka pendekatan Bapak Ibu Tani kita di desa untuk bagaimana memotivasi mereka supaya ini perluasan tanah segera dilakukan. Jadi kita masih ada sumber daya manusia ini PPL-nya sangat kurang. Itu separuhnya saja 111 dibandingkan 278 desa dengan topografi yang begitu sulit, Mbak Nia. Jadi solusinya kita minta kepada Kementerian Pertanian untuk bisa membantu kita supaya bisa tenaga ini ada penambahan tenaga PPL-nya. Itu yang kita sampaikan di tenaga ahli, karena itu tenaga ahli. Jadi mereka itu sebagai perpanjangan tangan Menteri untuk mendengar langsung situasi terkini di daerah kita. Itu contoh sumber daya manusia. Jadi itu sumber daya non aparatur dan juga sumber daya non aparatur. Dan ini petani kita, petani kita akan berkelompok, masih ada kelompok marginal. Petani kita mau sendiri-sendiri, yang saya sampaikan itu mesken-mesken, mesa-mesa, kelompok ini menjadi persoalan kita dewe-dewe. Nah, tidak bisa kalau bertani, berusaha tani itu harus berkelompok. Nah, untuk kelompok ini kita bisa bantu dari Interpenda, dari kementerian, bisa bantu. Kalau dengan sendiri-sendiri, mesken-mesken, mesa-mesa, dewe-dewe itu tidak bisa, Mbak Nia. Jadi itu selalu saya menyanyikan bahwa ini harus berkelompok. Jadi itu masalah sumber daya manusia kita yang kita sudah sampaikan. Masalah alsintan juga, Mbak Nia. Saya lanjut ya? Iya. Nah, saya lanjut ya. Itu tadi gambaran umumnya tentang sumber daya manusia, baik aparatur maupun non aparatur. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas dulu, perlu ada magang buat petani, studi banding, karena petani kita ini TI baru tahu. Dia lihat dulu, kok tidak lihat dia sudah mau, orang tua bilang begitu. Iya. Kita lihat dulu ya, orang cari dulu baru kita kerja. Nah, jadi kita TI baru tahu, dia lihat dulu baru, aku siapa dikasih pupuk, ya ini ya pengendalian gulmanya begini. Kalau tidak dia sama dia kerja apa yang kita harap secara teknis, produksinya akan rendah, Mbak Nia. Itu yang kita kerja keras itu, bagaimana memotivasi prestasi humanis dengan ibu bapak tani kita di desa-desa. Alsintan juga masalah yang disampaikan di Kementerian Pertanian melalui tenaga ahli, melalui Bapak Doktor kemarin itu masih kurangnya alsintan pasca panen, Mbak Nia. Sehingga terjadi kehilangan hasil panen, gabah kering panen itu banyak kehilangan karena mereka masih manual, potong, ronto, dan itu hilang banyak. Kalau kita menggunakan combine harvester itu rendah sekali tingkat kehilangan hasil panennya. Jadi itu kita sampaikan dalam rangka peningkatan produksi mereka, produktivitas mereka. Kita mohon supaya ada intervensi, bantuan, karena ini kita terus terang penganggaran kita pemerintah daerah sangat kecil, Mbak Nia, kan itu adik kita kan kecil. Jadi kita minta supaya Kementan bisa intervensi kita dengan alat pasca panen. Itu berupa combine harvester itu di bidang alsintan. Juga kita mohon kepada ini anggaran daerah. Sulitan, kita mohon supaya Kementan juga kirim mesin, kirim traktor, semua itu dibaringin dengan biaya-biaya yang lain bisa membantu kita di dinas pertanian, Mbak Mia. Jadi ini yang kita tambah traktor untuk ditambahkan itu di bidang alsintan. Serasa itu, bibit juga begitu, kita minta bibit yang malahan juga begitu, dan lain-lain yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih. Iya, Pak Gadir, ini disampaikan masalah yang paling utama tadi itu SDM yang pastinya juga ya, tenaga. Ya. Itu yang kendala yang paling utama. Kalau soal bibit apa semua itu disiapkan oleh pemerintah, pasti itu semua berjalan lancar, saya yakin itu. Nah, apakah masih optimis atau sangat optimis dengan masalah-masalah ini atau kendala ini untuk 2-3 tahun ke depan soal sembada pangan mencapai target, Pak? Ini kan kerja bersama, tidak kerja miskin-miskin. Dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, semua bermitra kita semua bekerja. Saya yakin sekali dengan keperan Menteri
pertanian ini di mana-mana buka lahan, pemanfaatan lahan baru di Papua jutaan hektar. Harapan kita di Ende juga walaupun sedikit 100 hektar kita ada pembukaan lahan baru. Kita optimis 2 tahun 3 tahun ke depan kita akan swadaya Mbak, khususnya di tanaman padi ini. Setidaknya juga memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat ya juga ya yang punya sawah begitu Pak ya. Ya. Biar tidak kerjanya sendiri-sendiri atau mesa-mesa. Ya, mesken. Oke, apa yang menjadi harapan kemarin Pak gelar rapat bersama? Harapan kita kemarin itu pertama kita mohon supaya hal yang dilakukan ini rapat koordinasi yang dihadir oleh tenaga ahli, dihadir oleh provinsi itu jangan sekali saja, kalau bisa diagendakan dalam rangka peningkatan kapasitas kita di daerah. Jadi dengan adanya rapat koordinasi itu saya mohon kepada dari tenaga ahli supaya ini kalau bisa diagendakan 2-3 bulan kita rapat untuk mencari mengidentifikasi masalah-masalah yang urgen, masalah-masalah yang segera ditangani bisa langsung menyampaikan. Karena kita via telepon, via WA itu kan kurang menyentuh Mbak Nia. Jadi kalau seperti kemarin itu saran saya supaya ini untuk tenaga ahli itu sudah dilakukan. Dan kepada masyarakat Ibu Bapak Tani Sadi Desa, tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya alsintan yang sudah ada itu bersifat brigade. Jadi saya selaku penanggung jawab di dinas bahwa kita telah membrigadekan, meminjam pakaikan alat-alat ini tolong dijaga baik-baik. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanam, ingin perluas areal, silakan komunikasi dengan BPP, Balai Penyuluh Pertanian, silakan dengan Bapak Babinsa, karena Babinsa juga ada di desa-desa. Kita akan akomodir saudara untuk melakukan gerakan tanam. Itu yang kita sekarang lagi gencar-gencarnya Mbak Nia. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Gadir atas waktunya pagi hari ini bersama Prosatur dari Ende. Selamat. Selamat Mbak Nia. Baik, salam sukses, selamat berakhir pekan. Iya, terima kasih atas doanya. Pendengar Prosatur dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Ibrahim Gadirdian SP, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Ende terkait dengan perluasan areal tanam dan pompanisasi. Pemkab Ende gelar rapat lintas sektoral.